Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianila Cahayani dengan NIM E1I0181100 akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Profil Kemampuan Numerasi Siswa Kelas 3 SDN 2 Kuta tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Di latar belakang yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan pada Pasal 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya adalah literasi numerasi. Hasil survei yang termuat dalam Semeru Research Institute tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Aksi atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada peringkat 30 dari 33 provinsi. Hal ini menunjukkan kemampuan numerasi siswa-siswa di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil observasi di kelas 3 SDN 2 Kuta, diperoleh informasi bahwa kemampuan numerasi siswa masih tergolong rendah. Banyak siswa yang masih belum bisa membaca bilangan 4 digit yaitu ribuan. Mereka membacanya seperti membaca bilangan ratusan. Selain itu, siswa juga masih belum mampu memahami operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana profil kemampuan numerasi siswa kelas 3 SDN 2 Kuta tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil kemampuan numerasi siswa kelas 3 SDN 2 Kuta tahun pelajaran 2021-2022. Nah, adapun selanjutnya manfaat penelitian itu dari penelitian ini ada yang bagi siswa, bagi guru, sekolah, dan bagi peneliti lain. Selanjutnya definisi operasional. Kemampuan numerasi adalah kemampuan atau kecakapan siswa dalam berhitung dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi siswa yang dimaksud didasarkan pada peningkatan level numerasi siswa. Ada yang level pemula, level 1, level 2, level 3, dan level 4, serta kemampuan siswa mengoperasikan hitung dasar. Nah, selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Nah, selanjutnya landasan teori. Adapun pengertian kemampuan menurut Davis dalam Indrawati 2012, kemampuan adalah karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimal fisik dan mental seseorang. Sedangkan pengertian dari numerasi tersendiri yaitu menurut Kemendikbud 2017, numerasi adalah pengetahuan dan kemampuan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan numerasi yaitu kemampuan siswa atau kemampuan seseorang untuk menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ruang lingkup numerasi. Menurut Han 2017, numerasi merupakan bagian dari matematika. Numerasi bersifat praktis, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kewarganegaraan, memahami isu dalam komunitas, profesional dalam pekerjaan, bersifat rekreasi, misalnya dalam olahraga dan permainan, dan kultural sebagai bagian dari pengetahuan mendalam dan kebudayaan manusia madani. Nah, selanjutnya indikator numerasi di sekolah ada basis kelas, pertama jumlah pelatihan guru matematika dan non-matematika, yang kedua jumlah pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan pembelajaran matematika berbasis proyek, yang ketiga jumlah pembelajaran non-matematika yang melibatkan unsur literasi numerasi, yang keempat nilai matematika peserta didik, dan terakhir nilai matematika dalam PISA atau tim SS atau INAP. Nah, selanjutnya ada basis budaya sekolah, yang dimana ada jumlah dan variasi buku literasi numerasi, ada frekuensi peminjaman buku literasi dan numerasi, ada jumlah penyajian informasi dalam bentuk presentasi numerasi, ada akses situs daring yang berhubungan dengan literasi numerasi, yang kelima ada jumlah kegiatan bulan literasi numerasi, yang keenam ada alokasi dana untuk literasi numerasi, yang ketujuh adanya tim literasi sekolah, dan yang terakhir adanya kebijakan sekolah mengenai literasi numerasi. Nah, selanjutnya itu ada basis masyarakat. Yang pertama itu ada jumlah ruang publik di lingkungan sekolah untuk literasi numerasi. Yang kedua, jumlah keterlibatan orang tua di dalam tim literasi sekolah. Dan yang terakhir itu jumlah sharing session oleh publik mengenai literasi numerasi.
Nah, selanjutnya ada pengelompokan kemampuan numerasi, di mana di level pemula itu ada siswa belum mengenal bilangan, di level 1 ada siswa mampu mengenal bilangan 1 digit, di level 2 itu siswa mampu mengenal bilangan 2 digit, dan di level 3 ada siswa mampu mengenal bilangan 3 digit, dan yang terakhir yaitu siswa mampu mengenal level 4, itu siswa mampu mengenal bilangan 4 digit dan mampu mengoperasikan operasi hitung dasar. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan dari penelitian ini yaitu penelitian dilakukan oleh Haryanto Setiawan 2014 dengan judul soal matematika dalam PISA kaitannya dengan literasi matematika dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu uh, nah, jadi dalam PISA itu terdapat 6 indikator soal, yang dimana untuk indikator 1 dan 2 itu masih skala bawah, untuk indikator 3 dan 4 itu skala menengah, dan indikator 5 dan 6 itu sudah termasuk dalam soal skala tinggi. Nah, kerangka berpikir. Profil adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keadaan atau potensi dan gambaran yang ada dalam diri seseorang. Nah, keadaan dan gambaran seseorang dalam berpikir dengan cepat dan tepat dengan meningkatkan setiap aktivitas yang kita kerjakan. Ada yang menganggap penting sehingga sangat menentukan seseorang dalam berprestasi. Kemampuan numerasi siswa berkaitan erat dengan masalah kehidupan sehari-hari. Siswa kelas 3 SD 2 Kuta akan menjadi subjek penelitian pada penelitian ini. Langkah pertama adalah melakukan tes yang telah dibuat oleh program Semua Anak Cerdas kepada siswa kelas 3 SD 2 Kuta, kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya yang telah didapatkan berdasarkan hasil tes dengan menggunakan instrumen Semua Anak Cerdas. Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa berdasarkan level. Kemudian setelah memperoleh tingkat kemampuan siswa di level pemula, level 1, level 2, level 3, dan level 4, kemudian menentukan subjek penelitian dengan memilih siswa dari hasil tes kemampuan numerasi di bawah rata-rata untuk dijadikan subjek penelitian. Nah, di bab 3, selanjutnya itu ada metode penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, informan penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan terakhir uji keabsahan data. Adapun rancangan penelitian, berdasarkan tujuan penelitian ini yang mendeskripsikan tentang kemampuan numerasi siswa kelas 3 SD dan 2 Kuta, maka penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, selanjutnya ada informan penelitian, di mana informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN 2 Kuta. Penentuan informan dan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, yang dimana purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono 2019. Sedangkan snowball sampling itu adalah pengambilan sumber data, pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya belum sedikit lama-lama menjadi besar. Nah, dalam menentukan subjek dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria atau pertimbangan yaitu siswa-siswa yang memiliki kemampuan numerasi di bawah rata-rata sesuai dengan hasil tes menggunakan instrumen Semua Anak Cerdas. Nah, selanjutnya ada setting penelitian. Yang pertama itu ada tempat penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan di SDN 2 Kuta, di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun waktu penelitian itu dilakukan selama peneliti melakukan pengenalan lingkungan persekolahan yang dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, ada tes, observasi, dan dokumentasi. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara menggunakan aturan yang telah ditentukan. Tes dilakukan untuk memperoleh data hasil pengukuran baik sebelum diterapkan pembelajaran numerasi maupun setelah diterapkan pembelajaran numerasi. Nah, yang kedua ada observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi. Peneliti hanya sebagai pengamat saja, di mana observasi dilakukan merupakan observasi berperan serta. Dalam pengumpulan data, peneliti ikut serta dalam berbagai kegiatan, tapi tidak seluruhnya. Nah, selanjutnya dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan numerasi siswa. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian
Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau alat penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Shigono, dalam penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Namun setelah difokuskan penelitian menjadi jelas, dimungkinkan instrumen yang telah dibuat oleh program semua anak cerdas. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian dirumuskan peneliti menjadi instrumen penelitian oleh peneliti. Instrumen penelitian menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data, yang dimana itu pertama ada reduksi data. Nah, data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi guna memilih data yang sesuai, merangkum hal pokok yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Peneliti mereduksi data dari hasil tes, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, penyajian data dilakukan secara sistematis sehingga data yang telah terkumpul mudah dipahami secara utuh. Data mengenai profil kemampuan numerasi siswa kelas 3 yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian singkat agar mudah dipahami sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, selanjutnya verifikasi. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang telah disajikan dalam bentuk data sederhana dan fokus pada level kemampuan numerasi siswa. Penarikan kesimpulan tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Nah, selanjutnya ada uji keabsahan data yang di mana pertama ada meningkatkan ketukunan. Nah, kedua itu ada triangulasi sumber yang dimana dalam hal ini menjadi sumber penelitian peneliti yaitu siswa untuk menguji keabsahannya itu menggunakan triangulasi sumber siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ketiga ada triangulasi teknik, di mana triangulasi teknik ini peneliti menggunakan tes, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya ada menggunakan bahan referensi dan saya menggunakan member check. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.